Halo, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu proyek akhir kita di kelas Pacman Recommendation System. Di sini saya memilih sistem rekomendasi buku ya, di mana saya di sini menggunakan Fang SVD yang akan dilakukan dengan bantuan package surprise yang ada di Python. Oke, jadi uh, sebagai pendahuluan di sini kita tahu sendiri bahwa platform digital untuk buku sudah semakin banyak dan dengan jumlah buku yang juga sama semakin banyak sama seperti musik, film, movies. Jadi diperlukan juga ya suatu sistem yang dapat merekomendasikan buku mana yang paling tepat untuk dibaca dari setiap user yang saat ini sudah mengakses platform tersebut. Dengan tujuan ini kita bisa memberikan suatu rekomendasi yang personalized kepada user tersebut sehingga dia bisa menghabiskan waktunya untuk membaca buku yang worth it bagi dia untuk dibaca. Dan ada pun beberapa challenge yang ada pada kasus ini adalah uh, bagaimana kita bisa mempertahankan para pembaca dan bisa meningkatkan bagaimana engagement mereka atau seberapa sering mereka mengakses platform digital book kita ini. Adapun beberapa benefit yang bisa kita dapatkan dengan adanya rekomendasi sistem yang baik. Yang pertama adalah penjualan yang meningkat karena jumlah visitor yang meningkat ya. Berhubungan juga dengan higher engagement, loyalitas dari customer juga membaik, dan yang terakhir adalah uh, kita memiliki brand yang lebih baik sehingga bisa dipercaya dari customer, mereka bisa memberikan rekomendasi bahwa platform kita adalah platform buku yang baik kepada teman-teman yang lainnya. Oke, okay. Adapun solusi yang akan kita berikan di sini merupakan suatu sistem rekomendasi yang berdasarkan dari historical data, terutama untuk data yang akan kita gunakan adalah data rating dari buku. Dan approach yang akan kita gunakan sebenarnya ada beberapa jenis ya, jenis approach pada recommendation system, yaitu content based filtering, di mana di sini tidak melihat dari segi usernya, tapi melihat dari segi bagaimana itemnya. Untuk kasus ini dalam bukunya. Jadi untuk seberapa profil identitas atau utility dari setiap item tersebut. Sedangkan untuk kolaboratif ini kita melihat dari segi matriks si user juga. Dan yang akan kita gunakan di sini adalah collaborative filtering. Jadi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana hubungan antara matriks user dan juga matriks items. Dan proposed solution yang kita gunakan di kasus ini adalah menggunakan SVD, yaitu Fang SVD varian. Jadi dia sebenarnya bukan SVD yang saya akan jelaskan nantinya, tapi dia merupakan model yang terinspirasi lah dari SVD ini. Jadi untuk package yang nanti kita gunakan adalah package surprise, dan sistem ini akan menganalisa data buku dan juga data rating nantinya. Metode yang akan kita gunakan di sini adalah metodenya berdasarkan dari rating buku, dan kita di sini menggunakan jenis rekomendasi sistem regression ya. Jadi kita akan, karena basis data kita merupakan data continuous, jadi kita akan mencoba untuk memprediksi secara regresi berapa sih skor rating yang kemungkinan diberikan suatu user terhadap buku yang mungkin mereka belum konsumsi sebelumnya itu. Dan ada dua jenis sistem model yang sebenarnya bisa kita gunakan, yaitu non personalized, jadi dari berdasarkan keseluruhan popularitas, dan juga yang personalized, jadi kita melihat dari segi setiap personalnya. Yang akan kita gunakan ini adalah yang personalized. Dan untuk metodologi Fang SPD sendiri, di sini Fang SPD dia bisa menghandle ya, mengekstrak latent faktor atau latent factors yang ada pada user, setiap user gitu. Jadi akan bisa memprediksi faktor-faktor apa-apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi mereka, seperti mengelompokkan lah, menggenerate satu matriks faktor yang bisa melihat atau bisa menentukan suatu user itu kecenderungannya untuk rating bagusnya terhadap buku yang mana gitu. Jadi Fang SPD ini merupakan salah satu metode yang dihasilkan, ditemukan oleh salah satu orang,
pada saat kompetisi Netflix ya, dan ini terinspirasi langsung dari model SPD, walaupun bukan model SPD. Jadi bedanya apa? Bedanya yang paling pasti adalah kalau untuk SPD model SPD itu dia tidak bisa digunakan untuk data yang sparse atau data yang banyak data nullnya atau blanknya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa untuk rekomendasi sistem, data blank itu adalah suatu hal yang pasti. Jadi kalau untuk di modul SPD tidak bisa menghandle data yang blank, di sini bisa. Dan yang pasti sama-sama mendekomposisi suatu matriks, ya. Nah, kalau untuk di Fang SPD ini dia mendekomposisi menjadi dua matriks utama, yaitu adalah matriks user dan juga matriks item. Bisa kita lihat di sini di rumus prediction ratingsnya itu ada di bagian P dan juga bagian Q. Untuk mencari parameter yang paling baik, dia akan menggunakan gradient descent dan juga penambahan regularization juga untuk prevent overfitting. Dan untuk mengevaluasi metrik pengevaluasi model kita ini kita menggunakan RMSE. Sebenarnya di proporsi menggunakan MAE juga, tapi dalam prakteknya hanya bisa sempat untuk menggunakan RMSE karena terkait waktu juga, resource juga. Dan untuk workflow-nya seperti ML proses seperti biasa, ada data preparation dan pre-processing. Kita di sini load datanya, melakukan pre-processing data seperti menggunakan null items dan semacamnya. Lalu data splitting kita bagi menjadi dua, training set dan juga testing set. Kita lakukan model training dan evaluasi terlebih dahulu terhadap keseluruhan data dan default setting ya. Dan ini kita bandingkan dengan baseline model, lalu kita akan mencari hyperparameter terbaiknya, dan kita lakukan training model terakhir dengan hyperparameter terbaik, lalu kita coba untuk uji proses prediksi menggunakan model yang kita hasilkan, dan terakhir kita coba untuk deploy secara produksi ya. Kalau di kasus ini kita akan menggunakan Streamlit sebagai demonya lah, seperti itu. Dan untuk hasilnya dari hyperparameter tuning, kita di sini menggunakan 4 hyperparameter yang akan kita tuning, yaitu learning rate dan juga number of latent vectors-nya, dan juga regularization term, dan juga number of iterations. Di sini yang dihasilkan adalah learning rate 0,0005, merupakan angka yang sangat kecil sekali, sehingga proses learning-nya akan sangat lama. Dan untuk number of latent vectors-nya ada 50, jadi ada faktor yang akan diurai lah dari Fang SPD ini, ada 50 faktor ya, dan juga regulasi termnya untuk mencipta perbandingan dan 0,01, dan juga terakhir jumlah iterasi ada 50. Dan untuk performanya bisa kita lihat untuk baseline model itu menghasilkan 3,8 ya RMSE-nya, sedangkan Fang SPD model kita bisa lebih baik, yaitu menjadi 3,45. Walaupun bukan angka yang signifikan, dan sebenarnya RMSE masih sangat tinggi ya, karena range data kita range-nya itu untuk rating itu dari angka 1 sampai 10, sehingga angka 3 ini masih bisa dikatakan tinggi errornya. Jadi kita masih harusnya masih punya ruang untuk bisa melakukan eksperimental lagi ke depannya. Dan ini contoh dari hasil deployment model kita pada sistem sederhana, yaitu menggunakan Streamlit app ya, di mana kita cukup menginput user ID dan lakukan get recommendation, dan akan menghasilkan 5 top recommendation gitu. Sebagai kesimpulan, di sini kita sudah berhasil membuat Fang SPD model, mencoba untuk belajar bagaimana mengimplementasikan Fang SPD model menggunakan surprise package di Python untuk book recommendation system. Dan RMSE yang dicapai di sini, atau RMSE yang skor RMSE yang kita bisa hasilkan pada modul yang kita buat itu di angka 3,4, walaupun bukan merupakan angka yang baik, tapi masih oke, bisa dikatakan masih oke, dan masih memiliki kecenderungan error yang cukup tinggi. Sebenarnya pada saat saya lakukan pengujian deployment juga masih kecenderungannya terlalu condong ya ke buku-buku yang secara global itu memiliki rating yang baik. Contohnya buku-buku Harry Potter, hampir di semua user pasti akan muncul rekomendasinya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita masih bisa mencoba untuk mengeksplor parameter yang lain. Kita coba untuk tambahkan konteks yang lebih dengan seperti tambahkan informasi-informasi terkait user, itu coba untuk bisa lakukan training nanti ke depannya. Masih banyak hal-hal lain terkait rekomendasi sistem yang masih kita bisa pelajarin
untuk meningkatkan performa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua.